Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirbinmas Polda Sumut, Bapak Kapolres Humbang Hasundutan, dan yang kami hormati Bapak Kasatbinmas Polres Humbang Hasundutan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillah. Marilah kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat rizki yang dapat kita nikmati pada hari ini. Kami dari personil Polres Humbang Hasundutan izin untuk mengikuti kegiatan Dai Kamtibmas dalam rangka penyambutan hari ulang tahun Polri yang ke-77. Adapun yang kami sampaikan pada hari ini adalah hidup bersilaturahmi dengan tetangga. Dasar kami untuk mengambil tema ini adalah untuk kita tidak lupa apa artinya kita hidup bertetangga selama ini. Mungkin Bapak dan Ibu banyak yang telah lalai atau yang telah melupakan bagaimana kita seyogyanya untuk hidup bertetangga. Kita pagi berangkat kerja, malam baru pulang, siang berangkat kerja, malam baru pulang, pergi ke sanak famili, pergi wisata. Namun tanpa kita sadari ada tetangga yang akan melihat situasi rumah yang telah kita tinggalkan, di mana dalam hal ini banyak kita yang sering bertengkar dengan tetangga, sering bergaduh dengan tetangga, dan kita tidak baik berkomunikasi dengan tetangga. Silaturahmi atau interaksi secara langsung dapat dilakukan antara lain dengan cara menghadiri sholat berjamaah di musola atau masjid terdekat, atau mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Bapak dan Ibu, namun kita tidak pernah mengikuti kegiatan yang ada dalam lingkungan kita sekitar. Jadi kita tidak, atau kegiatan silaturahmi kita dengan tetangga kita itu terbatas. Mungkin kita dikenal sebagai polisi, oh si Anu polisi, tetangga mengenal kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal tetangga kita? Kenapa saya ambil tema ini? Karena aktivitas kita yang sering di luar jam kerja, sering bekerja, kita tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Perintah kewajiban berbuat baik kepada tetangga dalam Al-Quran disebut secara beruntun dengan perintah menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukannya. Ini artinya dapat dipahami bahwa kewajiban berbuat baik kepada tetangga memiliki tempat dan perhatian yang tinggi dalam syariat Islam, di mana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 dijelaskan bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam ayat di atas disampaikan, selain mengandung muatan teologis, ada juga muatan perintah ibadah sosial, baik secara khusus seperti berbuat baik kepada orang tua
atau secara umum seperti menunjukkan kepedulian sesama manusia termasuk terhadap tetangga. Berperilaku baik kepada sahabat dan tetangga saat hidup di dunia menjadi salah satu parameter tingkat kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di mana diriwayatkan dalam hadis Ahmad, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Nabi Muhammad SAW memberikan ultimatum konsekuensi terburuk bagi mereka yang menyakiti tetangganya, di mana dalam riwayat hadis Al-Bukhari dinyatakan, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangga tidak merasa aman atas kejahatannya. Subhanallah. Bapak dan Ibu, kami sampaikan, sesungguhnya rezeki itu datangnya bukan dari pekerjaan, bukan dari usaha juga. Salah satu rezeki datangnya dari tetangga. Kenapa Bapak dan Ibu? Dari tetangga. Ketika kita pergi ke rumah sanak famili, meninggalkan rumah, dan tanpa kita sadari tetangga itu akan memperhatikan rumah kita. Apakah akan ada kemalingan, kebakaran, atau hal-hal yang lain. Itu adalah suatu bentuk rezeki yang tanpa kita sadari dan tanpa kita pahami. Di mana juga dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan, Jibril senantiasa berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga akan ditetapkan menjadi ahli warisnya. Itulah sebagian contoh dari Nabi yang mengatakan bahwasanya kita harus berbuat baik juga kepada tetangga, bukan hanya kepada orang lain. Dalam Islam ada ragam pendapat tentang batasan tetangga. Ada yang menyebut bahwa tetangga adalah orang yang rumahnya saling berdekatan, baik tetangga tersebut seiman atau tidak. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasan dalam tetangga itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Sementara banyak ulama berpendapat bahwa batasan tetangga adalah semua orang yang menempati 40 rumah dari semua penjuru arah rumah kita, baik arah barat, utara, timur maupun selatan. Di sini kami menyampaikan contoh. Jadi Pak, bagaimana dengan tetangga yang hanya tinggal 2 rumah dan berjarak dengan tetangga yang lain itu ada sekian ratus meter bahkan sampai kilometer? Sebenarnya tetangga terdekat itu apabila kita di pemukiman kecil, itulah tetangga kita, itulah keluarga terdekat kita. Tidak mesti harus 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, dan 40 ke kanan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika istrinya Aisyah memasak sebuah sup atau sebuah bubur. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat dan menegur Siti Aisyah, apakah yang kamu buat ini Muhammad? Saya sedang membuatkan bubur untukmu. Wahai istriku, tanpa kamu ketahui, ada tetangga kita yang telah menghirup atau mencium bau yang telah kau masak, tetangga Aisyah. Lalu bagaimana dengan ini Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, buatlah banyak bubur itu dan kita bagikanlah kepada tetangga kita, 40 ke depan, 40 ke belakang, dan 40 ke kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu kalau kita bertetangganya dekat. Bagaimana yang jauh? Ya, kalau jauh yang terdekatlah kita kasihkan.
Itulah sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, di mana dia membagi makanan yang dibuatkan Siti Aisyah kepada tetangganya, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, dan 40 ke kiri. Di mana dalam riwayat juga mengatakan tetangga itu sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i adalah 40 rumah dari semua arah. Imam Ahmad bin Hamdal dan Imam Auza'i juga memiliki pandangan yang sama dengan Imam Syafi'i. Etika dalam bertetangga secara umum, hak dan kewajiban bertetangga sama dengan hak dan kewajiban yang harus ditunjukkan ke sesama orang muslim, di mana dalam riwayat hadis Muslim mengatakan hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia dengan yarhamakumullah. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Imam Al-Ghazali secara detail menjelaskan tentang adab atau etika bertetangga dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam Mazmud Rasa Al-Iman Al-Ghazali ayat 444, adab bertetangga yaitu mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari pandangan istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlakukan tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya, ikut berbela sungkawa datang secara langsung ke rumah tetangga saat terkena musibah atau takziah, atau ikut merasa senang dengan memberikan ucapan selamat secara langsung kepada tetangga yang baru mendapatkan nikmat, adalah termasuk akhlak yang mulia dalam ajaran Islam. Ini adalah salah satu ajaran yang telah dicontohkan oleh sahabat Nabi, oleh Nabi kita sendiri. Namun kenapa kita sulit untuk menjalankan? Bahasanya Nabi saja sudah mencontohkan, kita umatnya yang katanya cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, kenapa kita tidak melaksanakannya? Apakah berat? Mendoakan keluarga, tetangga, atau teman yang baru meninggal tidak cukup hanya dengan cara mengirim stiker, gambar seperti yang jamak dilakukan oleh pengguna WhatsApp. Karena etika dalam berdoa harus diucapkan, maka sebelum teks doa atau bacaan Al-Fatihah dikirim melalui WhatsApp, hendaklah dibaca terlebih dahulu setelah diniati atau ditunjukkan kepada orang yang meninggal. Di mana Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 16 menyebutkan, ketahuilah bahwa zikir yang disyariat dalam sholat dan ibadah lainnya, baik yang wajib ataupun sunnah, tidak dihitung dan tidak dianggap kecuali diucapkan, di mana dia dapat mendengar apa yang ia sendiri ucapkan apabila pendengarannya sehat dan dalam keadaan normal, tidak sedang bising dan sebagainya. Hal terkait juga ditegaskan dalam kitab Al-Mausu, zikir yang wajib atau sunnah dalam sholat atau yang lain tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dilafazkan oleh orang yang berzikir tersebut dan suaranya terdengar jika pendengarannya normal. Maka dari ini kami sampaikan kepada seluruh bapak dan ibu,
Coba kita perbaiki hubungan kita dalam bertetangga. Terkadang kita tanpa kita sadari perbuatan kita atau tingkah laku kita dapat menyinggung perasaan tetangga kita. Kenapa Bapak dan Ibu, ketika kita meninggal dunia, ketika kita mendapatkan musibah dan ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita yang mengetahui. Ketika kita terdapat musibah, dia yang membantu. Ketika kita mendapatkan gembira, hal-hal yang gembira, tetangga kita yang mengetahui duluan. Lalu kenapa kita selalu saling menjelek-jelekkan, saling menggunjing, saling menggibah kepada tetangga kita dan saling memburuk-burukkan? Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita, Bapak dan Ibu, saya sendiri juga terhindar dari yang namanya sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kami sampaikan, semoga ini dapat menjadi perbaikan bagi diri saya sendiri dan juga perbaikan untuk Bapak dan Ibu. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.